Amin. Silakan duduk kembali. Gambar Buni bagus banget ya. Lupa kok gambar Buni terus dipasang sih. Iyalah, gambar Buni lebih bagus daripada Budi. Aduh, Papa sama Buni ini, Mama suka kok gambarannya Budi. Makasih, Ma. Saling mengerti, saling memahami di semua kondisi tanpa membenci. Kami di sini saling mengasihi hanya di sini di keluarga Budi. Aduh, ini punyanya siapa nih? Kok berantakan? Hah? Ya itu, siapa lagi? Anak kesayangan Papa, Buni. Buni? Aduh, mana tuh anak? Buni? Buni? Buni ayo cepet sini. Ya, Pak. Iya pak, iya pak. Ini punyanya siapa? Kok berantakan kayak gini? Terus papi lihat juga, kamu gak kerjakan ya tugasnya ya? Iya, Buni nggak tahu jawabannya, susah banget, Pak. Ih, alasan. Buni, kalau nggak tahu, ya belajar. Lihat kokomu, rajin. Papa, biasanya kan Papa selalu bela Buni. Kenapa bela Koko sih? Loh, bukan begitu. Papa kan ngomong berdasarkan fakta. Ya udah, Buni minta maaf karena Buni nggak bisa apa-apa, nggak rajin kayak Koko. Udah. Nih, belajar sana. Jangan main terus. Ya iya, memang Buni nggak berguna, nggak bisa apa-apa. Koko yang lebih pintar. Aduh, rame banget sih. Tiap hari pasti ada marah-marah. Gak kayak keluarga teman-teman Budi. Apa Budi? Kamu ngomong apa? Bener kan, Pak? Tiap hari selalu ada masalah. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak sopan tau. Loh, sama kan kayak Papa. Budi ngomong berdasarkan fakta. Loh, tapi kenapa kok kamu ngomong gitu Budi? Maksud kamu apa? Hah? Papa, Budi, Buni. Yeay, pemersatu keluarga Mama. Udah ya, di mana-mana itu gak ada keluarga yang sempurna. Tuh, denger Budi. Udah dong. Kita itu harus berkontribusi agar keluarga itu harmonis. Jadi kita itu harus saling membantu dan saling menghormati. Dengar itu Pak, dengar. Budi, Buni, tenang dulu dong. Selain itu, kita harus mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita. Karena kalau ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, maka semua itu akan indah dan kita jadi bisa saling menerima kekurangan satu sama lain. Oh gitu ya Ma. Ya udah deh Budi, Buni. Papa minta maaf ya. Papa tahu Papa itu kurang sabar. Mulai hari ini Papa akan belajar lebih sabar lagi. Iya, Pak. Budi juga minta maaf ya. Kalau Budi selalu banding-bandingin keluarga kita sama keluarga teman-teman Budi. Ya deh, Buni juga minta maaf ya Pak. Dan Buni janji untuk berubah. Nah gitu dong, kan enak, akrab. Sekarang gimana kalau kita berdoa dulu? Boleh? Yuk berdoa. Papa yang pimpin ya. Loh, kok Papa yang pimpin? Iya, Papa dong. Iya dong, Papa dong. Kan Papa imam keluarga. Ya udah, Papa yang pimpin ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar menghadirkan-Mu di dalam keluarga kami. Di tengah keluarga yang gak sempurna ini kami tahu Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah sekarang kita makan dulu yuk. Boleh? Yuk. Let's go. Main drama, kasih tepuk tangan semua yuk. Nah, cek. Keluarga Budi, terima kasih. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Imperfect family.
Kak Esra baca-baca juga di Alkitab tidak ada keluarga yang benar-benar 100% sempurna. Jadi kalau keluarga kita pun juga tidak sempurna, it's okay. Hari ini kalau keluarga kita mengalami masalah atau keluarga kita baik-baik aja, termasuk yang di streaming juga, Tuhan Yesus mau bicara buat setiap kita, termasuk keluarganya Kak Esra. Kak Esra lahir ini dari keluarga yang tidak sempurna juga. Papanya Kak Esra sampai hari ini belum percaya Tuhan. Tapi tidak menghalangi rencana Tuhan di hidupnya Kak Esra maupun adiknya Kak Esra. Tidak. Kalau keluarga kita itu tidak sempurna, it's okay. Disitulah kita membutuhkan Tuhan. Katakan membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Di tengah keluarga kita, setiap keluarga kita itu butuh Tuhan. Kak Esra akan bagikan 2 prinsip hari ini. Nanti kalau yang orang tua, papa mama, percayalah gereja ini tiap tahunnya ada tema pengajaran tentang keluarga. Papa mama biar Pastor Philip, Kak Popo dan yang lain-lain yang mengajarkan. Tapi hari ini selama 1 bulan ke depan ini, 3 minggu ke depan, kita akan belajar tentang keluarga. Bagaimana jadi anak yang berkenan di hadapannya Tuhan. Minggu depan Miss Melisa akan ngajarin tentang Brothers Keeper. Semuanya akan memperlengkapi kita bagaimana jadi anak Tuhan yang benar di tengah keluarga. Excited? Dan di akhir bulan ini kita tutup dengan KKR menjadi anak Bapa. Kasih tepuk tangan dong. Ya, di akhir bulan ini kita tutup dengan KKR menjadi anak Bapa. Kalau setiap keluarga itu merasa sempurna dan baik-baik aja, itu tambah bahaya. Tapi kalau setiap keluarga itu, apalagi setiap kita merasa kurang sesuatu, disitulah kita butuh Tuhan. Ada satu prinsip yang sampai hari ini Kak Esra pun terapkan di hidupnya Kak Esra sebagai anak. Kak Esra tetap anak, walaupun segede ini, Kak Esra tetap anak loh di rumah. Tetap kalau makan itu kadang minta mama, kadang ya gojek gitu. Kak Esra tetap anak gitu. Yang pertama, jangan menuntut. Kalau keluarga kita nggak sempurna, jangan menuntut. Kadang ya, kita semua itu terlalu fokus sama apa yang kita hadapi, tapi nggak fokus sama apa yang kita punya. Kalau kita itu hari ini kehilangan satu hal di hidup kita, bukan berarti kita kehilangan banyak hal di hidup kita. Kalau hari ini kita sedih akan satu hal di hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa bahagia buat banyak hal yang Tuhan taruh di hidup kita. Menuntut itu habisin energi kita. Kalau orang nuntut kan gini ya. Tapi kalau diperhatikan, 1 jari ke sana, 3 jari ini ke kita. Habis-habisan energi. Jangan menuntut. Jangan kecewa sama keluarga. Mungkin papa mama belum bisa sempurna. Tapi jadilah anak yang sikap hatinya itu nggak menuntut. Kita baca 1 ayat ya. Di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Udah nemu? Kak Esra tunggu yang bawa Alkitab. Yang di streaming juga Kak Esra tunggu. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini Kak Esra pegang dalam keluarganya Kak Esra. Kak Esra itu, Kak Esra sudah dibilang, papanya Kak Esra itu belum percaya Tuhan. Mamanya Kak Esra juga dulu so-so gitu. Ya ke gereja tapi jarang-jarang. Adiknya kakak masih kecil. Dan Kak Esra pernah mengalami masalah. Tapi Kak Esra belajar satu hal untuk gak nuntut. Kak Esra lakukan bagiannya Kak Esra. Kak Esra itu berdoa buat keluarganya Kak Esra. Perlu waktu? Iya. Kan gak enak langsung. Harusnya itu papa atau mama, adik itu. Buat Kak Esra, waktu Kak Esra nuntut gini, lebih baik kita Kak Esra buat gini.
Kalau Kak Esra ngomong ini pakai kekuatannya Kak Esra. Tapi kalau Kak Esra gini, itu pakai kekuatannya Tuhan. Maksudnya gini itu berdoa. Kak Esra berdoa buat keluarganya Kak Esra. Capek mana? Marah-marah tiap hari atau berdoa tiap hari? Ya capek marah-marah lah. Tapi Kak, kadang mama papa harus tahu. Koko itu harus tahu. Cece itu Meme titik adik itu Kalau di antara keluargamu belum ada yang hidup benar, jadilah benar. Kalau di keluargamu belum ada yang sabar, jadilah sabar. Kalau di keluargamu, kalau ngomong itu nada tinggi, jadilah orang yang kalau ngomong iya kan dengan nada yang gak tinggi. Iya ma, iya pa, oh iya ku, iya c. Oh gitu ya. Kalau nada tinggi sama nada tinggi kalau berantem, waduh gak pernah selesai. Kalau ada satu orang yang ngasih perubahan, pasti keluarga itu berubah. Kalau ada satu orang di dalam keluarga, Kak tapi aku masih kecil, Kak aku anak. Kak Esra ini juga anak. Kak Esra pikir dulu keluarganya Kak Esra gak bisa berubah. Kak Esra bisanya dulu itu marah. Tapi Kak Esra ubah, gak menuntut. Tak kasih kesaksian hidupnya Kak Esra ya, sebagai anak juga. Hari ini, mamanya Kak Esra rajin ke gereja, ikut CG. Oh happy Kak Esra. Adiknya kakak sekarang CGL di CG Kids. Sponsor di AOG. Papanya Kak Esra mungkin belum. Tapi kalau Kak Esra udah lihat dua tanda ini, Kak Esra percaya kalau menuntut itu bukan cara yang terbaik, bukan cara yang oke untuk membuat keluarga itu berubah. Berdoalah. Gantikan ginimu dengan gini. Kak Esra saksinya. Kak Esra cerita ini bukan keluarga Kak Esra sempurna, enggak. Kak Esra sampai hari ini pun masih belajar. Kak Esra hari ini pun masih berjuang. Kita ini sama. Sama-sama anak. Terus Kak, kalau orang tua berantem gimana? Kalau Koko ini gak berubah-berubah, kalau adik ini gak berubah-berubah, gimana Kak? Satu, berdoa. Kedua, lakukan yang benar. Lakukan yang benar ini susah. Apalagi kalau sedih. Siapa yang di sini sering sedih? Kalau ada masalah di keluarganya, Kak Kak Esra juga sering sedih loh. Kak Esra juga sering sedih kalau orang tuanya Kak Esra berantem atau gimana. Kalau orang tua berantem, jangan nyalain siapa-siapa. Jangan nyalain diri sendiri. Jangan tambah nyalain mama papa. Kalau ada orang tua berantem, mundur aja enggak apa-apa, di kamar berdoa. Gak usah ikut campur dulu. Tapi kalau Koko ini Kak, atau adikku ini, jadilah teladan. Kalau kamu anak yang nomor 2, siapa bilang kamu gak bisa jadi teladan? Kalau kamu anak yang terakhir, siapa bilang gak jadi teladan? Apalagi kamu anak yang pertama, jadilah teladan. Ayat ini ngomong, Kak Esra ulang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat, kalau kamu mau kokomu berubah, orang lain berubah, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Berarti kita harus berubah dulu. Kita itu kayak nabur, kita itu kayak menginspirasi keluarga kita. Ngasih teladan. Gak bisa 1-2 kali. Perubahan hidup itu gak bisa sekedar celing berubah, enggak. Tapi pasti berubah. Jika ada satu orang yang percaya Tuhan, satu keluarganya ini diselamatkan. Itu janji iya dan amin. Kayak Esra pegang hari ini. Bukan cuma bertobat, percaya Tuhan aja, tapi berubah hidupnya juga, karakternya juga. Jadi anak, jangan menuntut. Tapi lakukan yang benar. Berdoa sama lakukan yang benar. Itu aja, pegang itu baik-baik. Cek, cek, pegang baik-baik. Tapi Kak, kalau keluargaku baik-baik, wah ini kesempatan. Berdoalah supaya keluargamu dipakai Tuhan. Amat sangat luar biasa. Kalau nanti keluargamu hari ini belum baik-baik aja, apalagi yang streaming ya, percaya janji ini. Kalau nanti keluargamu belum baik-baik aja, terus baik-baik aja. Jadikan itu kesaksian. Ngomong di CG. Ya,
Akhirnya loh keluargaku ke gereja semua sama-sama. Jadi kesaksian besar. Kalau keluargamu hari ini baik-baik aja, minta Tuhan pakai seluruh keluargamu melayani Tuhan. Siapa yang di sini mau melayani Tuhan sama-sama? Kayak serangkit tangan paling tinggi. Mau kan? Apa yang lebih mulia daripada keluarga seluruhnya itu melayani Tuhan? Itu jangan anggap remeh waktu-waktu sama keluarga. Apalagi kalau ke gereja. Kayak saya itu sampai hari ini masih kangen. Tapi kayak berdoa. Akhirnya kejadian tanggal 25 kemarin. Kayak salah sekeluarga lewat pintu depan, ibadah sini, ibadah voltage. Itu imannya Kaisra. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada yang gak mungkin. Pegang prinsip ini. Kalau Tuhan bekerja di hidup keluargamu, Tuhan loh yang bekerja. Kalau gini itu kita yang bekerja. Aduh, itu kita yang capek. Kalau kita berdoa, Tuhan bekerja. Hati sekeras apapun, kalau didoakan dengan sungguh-sungguh, pasti berubah. Jangan menuntut. Lakukan yang benar. Jangan fokus sama apa yang kita hadapi. Oh kak, keluargaku gak kayak dulu kak. Atau, kak, papa mamaku udah cerai. Kak, aku kehilangan papa atau mamaku kak. Atau kehilangan kokoku, atau ceceku, atau adikku. Kita kasih satu kebenaran ya. Masalah itu tidak merubah rencana Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Enggak sama sekali. Keadaan boleh berubah, hati gak boleh kecewa. Kasra ulang, keadaan boleh berubah, tapi hati gak boleh kecewa. Pegang ini baik-baik ya voltagers, yang di rumah juga. Nanti kalau kita bisa belajar gak kecewa ya, atau gak menuntut ya, nanti kita gede, disukai Tuhan, dicintai orang banyak. Hidup kita pasti beda. Kita cinta keluarga, kita cinta Tuhan, waduh. Melayani sama-sama Tuhan, dimulai dari hati yang benar. Keadaan boleh berubah, tapi hati gak boleh kecewa. Amin. Amin. Yang kedua ini rada keras buat Kaisra. Yang kedua itu, kita itu bagian dalam keluarga. Ya iyalah kak. Ini loh baca. Kita bagian dalam keluarga. Ya iyalah kak. Wits. Bentar. Aku ini paling beda sama keluargaku kak. Yang lain itu gini. Aku itu beda sendiri kak. Yang lain itu papa mamaku, kokoku pinter, matematika, biologi kak. Aku ini siapa? Kamu itu bagian dalam keluarga. Tak bukti, kita baca satu ayat ya. Yohanes 8 ayat 35. Yohanes 8 ayat 35. Udah? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kasih ulang ya. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini versi terjemahan baru. Di versinya yang bahasa Indonesia sehari-hari ini, coba perhatikan kayak saya bacain ya. Dan seorang hamba tidak mempunyai tempat di dalam keluarga. Sedangkan anak untuk selama-lamanya mempunyai tempat dalam keluarga. Kayak ulang. Ini versi Indonesia sehari-hari. Dan seorang hamba tidak mempunyai tempat yang tetap dalam keluarga. Sedangkan anak untuk selama-lamanya mempunyai tempat dalam apa? Keluarga. Ingat ini baik-baik ya voltagers yang di rumah juga. Sehebat-hebatnya kita nanti sebagai anak, sejago-jagonya apa kita jadi dokter, bisnismen, atau kita jadi hamba Tuhan yang amat sangat keren. Kayak saya percaya di antara kalian semua pasti ada yang jadi hamba Tuhan hebat. Tapi cinta keluarga, sehebat-hebatnya kita nanti, sebanyak uang apapun kita tetap anak dalam sebuah rumah. Jangan karena kita punya banyak hal, keluarga kita nggak punya, kita tinggalkan. No. Anak Tuhan itu hebat. Ingat, awalnya dari keluarga.
Tapi dulu mama papaku gini kak, dulu kokoku kayak gini, itu dulu. Esau aja bisa berbaikan sama temennya, sama saudaranya. Kita juga bisa. Jangan pernah tinggalkan rumah atau sisi yang lainnya. Aku pernah bikin salah kak. Kaisar juga pernah bikin salah. Aku gak layak di tempat ini, di rumah ini kak. Mama papa aku tuh, saudara aku tuh mandang aku tuh sebelah kak. Pantes, mandangnya, kalau mandang sebelah ya gak bisa sempurna lah. Mandang sebelah mata gini kak, iya gak sempurna. Mereka harus lihat dua-duanya. Gak bisa, gak layak. Sesalah-salah apapun kita ya. Kita selama-lamanya adalah anak di sebuah keluarga. Kita adalah anak dalam sebuah keluarga. Seidealis-idealis kita. Kalau sejago-jago apapun kita ya, sekecewa-cewanya apapun kita sama keluarga ya. Pilihan meninggalkan rumah atau keluarga, big no. No. Big no. Kecuali kalau kuliah ya, kecuali kalau memang berkeluarga. Tapi kalau kita putuskan sesuatu, pergi dari rumah karena aku gak suka sama keluarga ini. Aku itu paling jago di keluarga ini, buat apa? No. Kalau seorang hamba memang gak ada tempat di sebuah keluarga. Tapi kalau seorang anak, selama-lamanya, forever and ever adalah anak dalam sebuah keluarga. Kasih pertanyaan, jawab baik-baik ini. Lebih baik mana? Belani itu apa ya? Belani kecewamu atau bersatu sama keluarga? Kalau Kak Esra, mending bersatu sama keluarga. Imani lagi kalau keluarga itu bisa berubah. Percaya lagi sama Tuhan kalau Tuhan bisa bekerja dalam keluargamu. Kak, tapi gak lengkap, gak perfect. Bagus. Imperfect family with God is complete family. Keluarga yang gak sempurna dengan Tuhan, itu keluarga yang lengkap. Katakan amin. Kak Esra itu sampai hari ini masih sepakat sama adiknya kakak, berdoa buat bapaknya kakak. Berkat kesepakatan dalam satu keluarga. Kalau orang ngomong ciami soro. Ciami banget. Kak Esra gak bisa jelasin ya. Kalau Kak Esra pas pelukan sama adiknya, Kak Esra doa buat bapaknya kakak itu. Makanya ayat itu dihidupi ya, jangan cuma dibaca. Ikut ILMB semua kan, angkat tangan. I love my Bible, angkat tangan. Baca, lakukan ya, direnungkan. Amin. Kak Esra tuh imani itu. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Dan kenyataan beneran. Tapi doanya belum dijawab, it's okay. Yang namanya jalan Tuhan itu dijalani, bukan dilihati. Ya kan? Harus dijalani. Merasakan disertai Tuhan dalam keluarga, aduh. Indah sekali. Kak kasih 2 tips sederhana aja, tapi lakukan, please lakukan ya. Yang pertama, lebih banyak kasih waktu sama keluarga. Kak ngomong sama dirinya, Kak sendiri nih. Buat yang kalian suka main, jangan sampai Roblox, Mobile Legends menggantikan waktu dengan keluarga. Tahun lalu Free Fire, tahun lalunya lagi Minecraft, tahun ini Roblox. Aplikasi games silir berganti, tapi keluarga selama-lama di hati. Ya kan? Aplikasi tinggal uninstall, coba papa mamu uninstallan, nggak bisa toh. Ya kamu pulang dari sini ketemu mama papa lagi, nanti sekolah seminggu lagi ketemu mama papa lagi. Kalau ada waktu bersama-sama jangan sebentar, push rank. Sebentar, skinku baru. No. Waktu sama keluarga amat sangat jangan main game kalau pas dikasih waktu sama keluarga aja, mama papa. Maksudnya dikasih waktu sendiri, jangan pas ngumpul main. Kasih waktu. Gak melulu membantu yang, Papa tak bantuin ya.
masang mesinnya mobil, nggak perlu. Nggak perlu. Oma, tak bantuin masak ya, Ma ya. Nanti kasinen, tapi kalau belajar nggak apa-apa. Mungkin sambil kasih waktu. Yang penting kasih waktu yang berharga. Kasih waktu. Hari ini kalian belajar, nanti tua, kalian cinta sama keluarga. Kalian, kalau kalian punya keluarga sendiri, waktu sama keluarga itu sangat berharga. Dipupuk dari sekarang. Kasih waktu yang banyak. Terus, yang kedua itu, percaya Tuhan ada dalam keluargamu. Ini tips sehebat-hebatnya. Masalah itu goncang keluargamu. Kalau ada Tuhan di dalamnya, itu cuman angin lalu. Iyalah. Percaya Tuhan ada dalam keluargamu, maka semuanya akan baik-baik aja. Ajak mama papamu berdoa bareng loh kalau berangkat. Kaisra itu kalau berangkat kemana naik mobil sama-sama, adiknya Kaisra yang pimpin doa. Tanya adiknya Kaisra. Beneran. Terus kalau makan doa bareng. Wah seru. Seru banget. Karena kita percaya Tuhan ada dalam keluarga kita. Ya, it's okay. Kalau keluarga kita gak sempurna. Disitulah kita butuh Tuhan. It's okay ya. Siapa yang percaya kalau keluarganya akan baik-baik aja di tangan Tuhan? Tutup Alkitabmu, kita berdoa.